wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Nurul Hidayah, mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dinamika kelompok yang di dalamnya ada play terapi. Dan juga kita sudah mempelajari tentang desensitisasi sistemik. Kali ini kita akan mempelajari terkait teknik relaksasi. Apakah itu relaksasi? Relaksasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menurunkan ketegangan yang dialami oleh seseorang dengan cara melemaskan otot-otot pada tubuhnya. Teknik ini digunakan untuk mengurangi ketegangan dan juga mengembalikan keseimbangan tubuh, pikiran, serta jiwa. Tujuannya yakni untuk meregangkan otot-otot agar tidak mengalami ketegangan. Ketika seseorang melakukan relaksasi, maka sistem syaraf pada tubuhnya akan bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga seseorang itu bisa mengontrol dirinya dalam menghadapi permasalahan. Relaksasi ini bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Teknik relaksasi sendiri memiliki banyak varian. Kali ini kita akan membahas terkait teknik relaksasi otot progresif dan juga teknik relaksasi pernafasan dalam atau deep breathing technique. Seperti apa itu? Mari kita simak bersama. Untuk relaksasi otot progresif dan juga deep breathing technique ini saya kira cukup mudah dilakukan. Nah, untuk klien, pemberian teknik relaksasi otot progresif dilakukan dengan bertanya kepada klien bagaimana posisi yang paling nyaman untuk dirinya. Kemudian klien diminta untuk memejamkan mata. Lalu klien diminta untuk menggenggam tangan seperti ini. Kemudian mengeratkan genggamannya, mengeratkan. Kemudian mengendurkan, mengeratkan kembali, mengendurkan, mengeratkan kembali. Kemudian klien diminta untuk membayangkan bahwa masalahnya dia genggam seerat mungkin. Dan ketika mengendurkan genggamannya, permasalahan itu akan dilepaskannya. Yang selanjutnya yaitu deep breathing technique atau teknik pernafasan dalam. Bernafas, tentu kita semua bernafas. Namun di teknik pernafasan dalam ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara kita mengambil nafas, cara kita menyimpan nafas, cara kita mengeluarkan nafas, sehingga tubuh bisa merasa lebih rileks dan lebih nyaman. Sebelumnya, klien diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara mengambil nafas yang baik, menahannya, serta mengeluarkannya dengan baik. Teknik pernafasan dalam ini menggunakan pernafasan perut. Jadi, klien harus bisa membedakan antara pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Maka klien diminta untuk meletakkan salah satu tangannya di atas dada dan satu tangannya lagi di atas perut. Hal ini untuk mengecek apakah klien mengambil pernafasan dada atau pernafasan perut. Setelah itu, setelah klien bisa membedakan apakah dirinya mengambil pernafasan dada atau perut, maka teknik ini bisa dilakukan. Awalnya dengan menanyakan posisi yang paling nyaman untuk klien itu seperti apa. Kemudian klien diminta untuk memejamkan mata. Klien diminta untuk menarik nafas dalam-dalam, menahannya, kemudian menghembuskannya perlahan melalui mulut. Klien adalah salah satu korban bullying di sekolahnya, sehingga ia merasa enggan untuk berangkat sekolah dan menurutnya sekolah adalah bukan tempat yang aman dan nyaman. Bullying, tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Ada beberapa macam bullying, di antaranya yaitu bullying secara verbal dan juga bullying secara fisik. Relaksasi diberikan pada klien agar dirinya merasa rileks dan nyaman. Mari kita simak bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar dengan Mas Jovi ya? Iya, benar sekali. Gimana Mas, di sekolah masih dapat perilaku bully dari teman-teman nggak? Masih. Gimana rasanya jadi korban bully terus jadi bully sama teman-teman itu? Sekarang rasanya gimana? Cemas, takut, soalnya males. Gitu. Nah, untuk menurunkan kecemasan Mas Jovi dan agar Mas Jovi bisa lebih rileks dan nyaman,
saya akan mencoba memberikan teknik relaksasi. Relaksasi ini ada beragam variannya, dan yang saya akan berikan yaitu teknik relaksasi otot. Nanti Mas Yofi bisa ikuti perkataan dan arahan saya ya. Relaksasi ini dari yang awalnya otot-otot Mas Yofi itu tegang, nantinya akan bisa lebih rileks, lebih tenang, dan juga lebih nyaman. Oke, kita mulai ya, yang relaksasi otot progresif. Nah, jadi nanti ikuti apa yang saya katakan dan arahan dari saya. Saya contohkan dulu. Jadi nanti Mas Yofi bisa pejamkan mata Mas Yofi, kemudian tangan Mas Yofi dua-duanya bisa dikepalkan seperti ini, kemudian eratkan, erat, kemudian kendurkan, eratkan, kendurkan, seperti itu sampai hitungan ke 10. Oke, bisa dimulai? Ya. Oke, ikuti kata-kata saya. Pejamkan mata Mas Yofi, kemudian kepalkan kedua tangan seperti tadi, eratkan, semakin erat, kemudian kendurkan. Oke, kita ulangi lagi ya. Sekarang eratkan kepalan tangan kamu lagi, kemudian kendurkan, lepaskan kecemasan kamu, lepaskan amarah-amarah kamu. Oke, sekarang kamu bisa membuka mata kamu perlahan. Sekarang untuk relaksasi otot yang kedua, kamu nanti bisa mengerutkan dahi kamu dan juga alis kamu seperti ini. Seperti itu. Nah, pada saat itu kamu lepaskan kecemasan-kecemasan yang kamu alami, ketegangan-ketegangan yang kamu alami. Oke, kamu bisa pejamkan mata kamu, kemudian kerutkan kening kamu dan juga alis kamu. Mari kita mulai. Kerutkan kening kamu dan alis kamu, rasakan, lepaskan kecemasan-kecemasan kamu, lepaskan amarah-amarah kamu. Oke, kamu bisa kembali membuka mata kamu. Selanjutnya kita akan mempraktekkan teknik relaksasi yang lain, yaitu teknik relaksasi bernafas, pernafasan dalam, atau biasa disebut deep breathing technique. Jadi nanti saya cek dulu bagaimana kamu bernafas, karena teknik pernafasan ini menggunakan pernafasan perut. Coba gimana kamu bernafas biasanya? Teknik pernafasan ini kan menggunakan pernafasan perut. Jadi untuk mengeceknya, kamu bisa meletakkan salah satu tangan di atas dada dan salah satu tangan di atas perut. Coba ikuti saya. Nah, seperti itu. Jadi ketika menggunakan pernafasan perut, ketika kamu menghirup udara, nanti yang terangkat adalah perut, bukan dada. Kalau yang terangkat dada itu namanya pernafasan dada. Yuk, mari kita coba. 1, 2, 3. Nah, simpan udara di dalam perut seperti itu, jadi bukan di dada. Fungsi dari tangan kita yang satu di atas dada dan yang satu di atas perut adalah untuk mengecek bagaimana kita bernafas, seperti itu. Oke, sudah paham ya cara untuk pernafasan perut seperti apa? Ya. Nah, nanti untuk deep breathing technique ini, kamu bisa memposisikan diri kamu senyaman mungkin. Bisa melepaskan dulu tangannya. Nah, lepaskan dulu. Posisi seperti ini apakah sudah nyaman? Saya nyaman. Oke, nah nanti pejamkan mata kamu, kemudian kamu bisa menarik nafas dalam-dalam dengan pernafasan perut tadi. Setelah itu tahan dan keluarkan melalui mulut, dihembuskan perlahan, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya. Pejamkan mata Anda, kemudian tarik nafas perlahan, tahan, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Hirup nafas melalui hidung, simpan di perut, kemudian tahan. Selipkan hal-hal positif, kalimat-kalimat positif, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Lepaskan kecemasan kamu, ketakutan kamu, rasa tidak nyaman kamu. Ya, bagus. Oke, cukup. Kamu bisa kembali membuka mata kamu perlahan-lahan. Oke. Nah, sudah selesai tahapan-tahapan relaksasi tadi yang kita lakukan. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Apakah lebih rileks, lebih nyaman, atau seperti apa?
lebih rileks dan nyaman, senang gitu ya. Senang? Ya. Oke, teknik ini bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Dan alangkah baiknya dilakukan berulang-ulang. Karena agar kamu bisa menjadi lebih rileks, lebih nyaman, dan nantinya kamu bisa berpikir positif, menahan amarah, seperti itu. Oke? Oke. Sekian teknik relaksasi yang saya berikan. Terima kasih sudah mau mengikuti arahan saya. Relaksasi ini tentunya tidak hanya dilakukan satu kali saja. Klien bisa juga melakukan relaksasi di rumah sendiri. Sehingga ketika dia melakukan relaksasi dengan bertahap dan rutin, maka akan berpengaruh besar terhadap dirinya. Ia akan lebih rileks, lebih nyaman, lebih bisa mengatur dirinya, dan juga bisa menghadapi permasalahannya dengan tenang dan dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.